Dan satu lagi yang buat saya salut kepada Mas Rudy Golden Boy, ya. Dia mengucapkan PSHT. PSHT. Terima kasih atas dukungan kalian. Terus dia masuk pertandingan melakukan pembukaan PSHT melawan 3 orang gangster itu. Lihat strategi apa yang dipakai Ko Rudy. Iya betul, ini harus Silat dipakai teknik silat. siapakah Kembangannya dari Iya, teknik PSHT dikeluarkan di PSHT situ. dipakai sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Halo sahabat NWW sekalian, dulur-dulur sekalian, sudah tonton belum video Mas Rudy Golden Boy versus 3 gangster Indomaret? Jadi akan ada duta gangster Indomaret ya. Wah, semalam rame, seru ya. Di pertandingan baku hantam, keren sih acaranya Mas Rudy Golden Boy, keren banget. Dan mentalnya Mas Rudy keren juga ya. Saya tidak mengupload video full pertandingannya karena kalau saya upload berbahaya untuk channel saya, copyright. Jadi di sini saya menanggapi, menjelaskan ya tentang pertandingan semalam. Ya, tapi sebelum saya membahas tentang pertandingan semalam, saya menonton dulu video ketika Mas Adi Zenwalk wawancara 3 gangster ini, Mas Don dan kawan-kawan. Ternyata masih muda-muda ya. Jadi pada saat diwawancara, Mas Don ini bilang, saya punya rencana ini. Saya punya rencana ketika lawan Rudy nanti. Bentuk 3 formasi, saya di depan, teman-teman saya di kanan di kiri, saya jadi tumbal sebagai dipukul, dan teman-teman saya memukul dia dari kanan dan kiri. Jadi dia pasang badan supaya dipukul Mas Rudy Golden Boy, biar teman-temannya menyerang dari samping, entah itu pukulan maupun kuncian dan lain-lain. Jadi dia berbicara seperti itu. Jadi gue sih sebenarnya pengen pakai strategi gini Pak. Misalnya ini kan Rudy di tengah. Jadi temen gue misalnya yang satu di kiri, yang satu di kanan, gue di tengah nih. Jadi gue fokus buat menuju ke si Rudy. Seruduk dia lah. Ya, misalnya gue seruduk lah, gak apa-apa gue dipukulin. Jadi yang 2 ini Udah siap dari ada kiri kanan? kesempatan dong dari kiri kanan atau belakang, bisa nggak mungkin dong Rudy tangannya banyak gitu, nggak mungkin dong. Kan gue udah masang badan nih buat gue dipukulin. Oh, lo jadi tumbal nih ceritanya nih. Dia tumbal nih. Di situ gue maju, jadi formasi itu gue pengen maju, yang kanan kiri ini nyergap. Mungkin ada yang mungkin langsung gini lehernya sampai. Dan ternyata pada saat pertandingan semalam, nyatanya beda lur. Teman-teman yang jadi tumbal, dia yang nyerang dari belakang, tapi malah takut juga, bahkan dia nyerah. Nah, pertandingan 1 versus 3 itu bukan hal yang gampang lur. Jadi Mas Rudy juga menjelaskan, dia berbicara kepada saya, kita sempat chat-chatan sama Mas Rudy. Kata dia, saya juga pengen ngasih tahu nih kepada teman-teman bahwa yang membuat tutorial, yang membuat cerita-cerita sparring lawan 1 versus 50, lawan 100, 150, 200 dan lain-lain, itu nggak segampang itu lur. 1 lawan 3 aja susah ya, apalagi kalau di luar ring yang dimana bisa pakai kayu, bisa pakai senjata lain-lain ya, tidak segampang itu. Jadi tidak bisa membuat tutorial melawan orang yang banyak, tapi sekedar menjelaskan gak masalah ya. Kalau mengakui bisa mengalahkan orang 100, wah itu hebat banget sendirian ya. Itu sudah sekelas Avenger kali ya, TV. Nah, pada saat pertandingan semalam 3 lawan 1. Jadi 3 lawan 1 ini ketika di ronde 1 ada yang KO ya, nggak bisa lanjut di ronde 1, di ronde kedua hidup lagi nih. Jadi tetap 3 lawan 1 lagi. Kalau ada 2 yang KO di ronde kedua, di ronde ketiga hidup lagi 3-3-nya. Jadi tetap 3 lawan 1. Kecuali kalau dia yang tidak mau lanjut ya. Wah, 3 lawan 1 tuh butuh mental, butuh stamina yang kuat, fisik yang kuat, dan strategi yang bagus. Mas Rudy gila sih. Tapi sempat hati-hati kemarin tuh pada saat dia ada yang mengunci Mas Rudy, itu kan yang belakangnya bisa mukul loh. Tapi Mas Donnya ragu-ragu, mukulnya pelan banget. Habis napas. Dan di ronde pertama
temennya itu, kameramennya itu kepukul, jer, dan tidak mau lanjut lagi. Langsung kena pukul guys. Jadi rulesnya ini MMA, boleh ngunci, boleh main bawah ya, 3 lawan 1. Seharusnya kalau udah dikunci yang lain bisa nyerang nih, tapi pas di ronde 1 sudah ada yang KO. Kena duluan, ya bagian kepalanya kena duluan. Dan dia nggak mau lanjut lagi. Jadi sisa tinggal 2 orang. Ya, sisa tinggal 2 orang. Selesai babak 1, masuk ke babak kedua, ronde kedua. Ronde kedua itu tinggal 2 orang, yang satu tadi nggak hidup lagi. Padahal seperti Mario Bros katanya. Kalau mati bisa hidup lagi nih. Di ronde kedua ini cuma 2 orang. Yang satunya nggak mau lanjut lagi. Sudah kena mental ya. Kalau 2 sih ya masih bisa lah. Kalau 3 itu agak sulit karena kanan kiri depan ya. Apalagi lebih dari itu. Tapi yang bagus tuh si siapa namanya? Hestu ya. Hestu itu menurut saya berani loh. Kalau memang diajari, dilatih, dia menurutku ini ya bakal bagus dibanding Mas Don dan kawan-kawannya. Yang punya mental, yang berani, yang kelihatannya ada fightnya itu si siapa? Hestu ya kalau nggak salah. Itu lumayan kalau menurut ya. Justru si Mas Donnya yang takut-takut. Bahkan di ronde kedua dia mengundurkan diri nih. Mengundurkan diri. Dia yang bilang stop, habis napas ya nggak kuat. Yang tadi sebelumnya bilang kalau dia akan menjadi pasang badan, dia menjadi tumbal, tapi dia yang berlindung di belakang. Nyerah dia. Dipaksa main lagi oleh cornernya banyak banget, sedangkan Mas Rudy nggak ada corner ya. Jadi yang ngasih arahan tuh banyak banget kepada mereka untuk membujuk, ayolah main 1 kali ya, main 1 kali lagi biar seru nih, aman kok di sini ada dokter, kalau ada apa-apa ada dokter, ada wasit dan aman, cepat dihentikan ketika memang ada cedera yang berbahaya. Nego ternyata lanjut lagi pertandingannya lur. Lah lanjut lagi ada 2 babak. Dihajar Mas Rudy lagi ya. Si Mas Don KO keluar ring. Ya ketakutan. Padahal dia juga sempat kalau di YouTube-nya itu ya kayak sakti gitu ya. Bisa santet, punya ilmu dan lain-lain, pernah belajar di silat juga katanya seperti itu. Wah ini berat. Dan Mas Don kalah. Terus tinggal 1. Ya 1 disikat Mas Rudy. Disikat langsung KO juga. Jadi 3-3-nya tuh KO semua, bukan kalah poin ya atau gimana. Tidak sampai selesai pertandingan mereka KO. Dan satu lagi yang buat saya salut kepada Mas Rudy Golden Boy ya. Dia mengucapkan PSHT, terus dia masuk pertandingan, melakukan pembukaan PSHT melawan 3 orang gangster itu. Jadi di sini yang saya lihat ya Mas Rudy mungkin sudah ngerasa nyaman dengan keluarganya PSHT, padahal bela diri yang ia ikutin banyak ya, namanya MMA, pasti banyak ya gabungan seni bela diri. Tapi di sini dia juga menunjukkan kalau dia warga Esa Ternate. Jadi orang Esa Ternate itu ya bukan apa ya, bukan harus jago berantem dan lain-lain juga, tapi kekeluargaannya yang ditonjolkan di sini lur. Dan dulur-dulur juga banyak yang diundang datang. Saya respect kepada Mas Rudy Golden Boy ya, terima kasih sudah menunjukkan pembukaan PSHT. Padahal beliau tuh memang sudah lama Mas, saya tuh pengen banget tanding ya, dihadiri orang PSHT dan melakukan pembukaan PSHT, tapi keburu beliau pensiun. Dan sekarang kesampaian Mas Rudy tanding 1 lawan 3 lagi, keren banget ya, mentalnya jos banget. Dan dia melakukan pembukaan PSHT pada saat memasukin area pertandingan. Respect kepada Mas Rudy, mentalnya jos, orangnya juga humble banget, baik ya. Ya semoga acara seperti ini menarik menurut saya. Acara ini semakin berkembang ya. Di baku hantam ini ada boxing, ada kickboxing, ada 3 lawan 3. Pokoknya seru, acaranya seru dan menarik ya. Keren Mas Rudy ya. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Ya, intinya di luar sana dengan di ring itu sangat beda banget. Ya, jadi nggak perlu kita cerita besar, kita sakti, kita kuat dan lain-lain ya. Tapi nyatanya ketika di ring memang beda. Kalau saya sih ya lebih respect kepada Mas Rudy
Ya. Di ring itu lebih sportif. Ya, di gelanggang itu lebih sportif dibandingkan di jalan. Di gelanggang menang kalah hal biasa dengan sportif ya. Terus juga ada hadiahnya. Kalau di jalan menang kalah nggak ada bagusnya, ngobati juga terus dicap jelek. Oke, dulur-dulur sekalian, bagaimana tanggapan kalian ya? 1 lawan 3 gangster dan Mas Rudi menang. Keren. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.